Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya akan berbagi tips dan mudah-mudahan nanti sukses Mbak ya. Di sini saya membeli 2 buah webcam ini dengan harga murah. Kondisi bekas Mbak ya. Yang mana handphone. Ini webcam ini kendalanya yaitu ngeblur Mbak, ngeblur. Tidak bisa fokusnya itu sudah lari, setelan fokusnya itu sudah lari. Bisa dibandingkan dengan yang ini Mbak ya. Ini merek biasa sebenarnya, ini merek biasa tapi ada setelan autofokusnya, bisa kita setel kalau lari untuk fokusnya Mbak. Tapi ini tidak ada Mbak ya, tidak ada setelannya. Bagaimana cara mengatasinya Mbak? Dan untuk ini merek Logitech Mbak ya, kita cari untuk Logitech ini harganya kisaran berapa begitu untuk saat ini Mbak ya. Kita cari Logitech C270 kalau nggak salah Mbak ya. Harganya untuk saya hasil browsing Mbak ya, ada yang 423, ada yang 625, 499, 350, ada mahal Mbak ya, ada yang malah 900-an Mbak. Kira-kira seperti itu ya untuk harganya Mbak ya. Untuk lebih pastinya Pak bagaimana, kita cek dulu untuk kebenarannya apakah memang blur atau tidak, dan mudah-mudahan tidak rugi saya Mbak ya untuk membeli webcam 2 buah webcam ini. Harganya relatif murah saya beli Mbak, jadi murah jadi saya beli, kira-kira seperti itu Mbak, barangkali bisa diperbaiki. Oke Mbak, kita tes dulu untuk penampakannya. Oke Mbak, kita coba tes connect ke komputer dulu ya untuk mengetesnya. Kita connect komputer dulu untuk sahabat dan Mbak semua. Untuk kasus ngeblur itu bisa dari ada 2 faktor Mbak ya. Satu dari ada komponen yang sudah melemah karena di sana sudah dikunci Mbak ya. Kita ke komputer, kita klik device manajernya Mbak untuk mendeteksi. Di sini saya menggunakan laptop Toshiba. Di sini saya disable dulu untuk webcam bawaan dari si laptop Mbak ya, supaya nanti webcam yang di luar terbaca yang kita pasang lewat USB Mbak ya. Oke Mbak, kita pasang, kita tes dulu untuk membuktikan ya. Di sini saya ada webcam yang autofokusnya bisa di setel. Kebetulan sudah saya setel tadi ya. Untuk membuktikan, di sini saya mencoba menyorot tulisan dari pesan handphone, karena disitu akan kita bisa lihat untuk kualitas dari kefokusannya. Bisa dilihat Mbak ya, bisa terlihat dan terbaca Mbak ya. Jadi kalau gambarnya mungkin kurang terang, bisa disetting untuk YouTube-nya ke kualitas tertinggi Mbak ya, supaya bisa terlihat jelas Mbak ya. Oke Mbak, sekarang kita tes yang satunya Mbak, yang webcam yang bermasalah. Saya lanjut yang tadi Mbak ya. Kerusakan webcam tidak autofocus itu apakah settingannya lari atau tidak, itu bukan dari setelannya Mbak ya, bisa dari setelannya, tapi bisa dilihat itu kalau kunciannya itu saya rasa kuat Mbak ya. Oke Mbak, kita tes dulu. Kita tes, sudah terbaca Mbak ya, kita coba buka.
bisa kita lihat Mbak ya, bisa kita lihat tulisan itu tidak bisa terbaca, baik jarak dekat ataupun jarak jauh itu tidak bisa terbaca. Ini webcam yang bermasalah tadi Mbak ya, karena ada dua webcam merek Logitech yang bermasalah. Bisa dilihat Mbak, tidak terbaca Mbak ya tulisannya, baik didekatkan atau dijauhkan. Oke Mbak, kita tes yang satunya. Kita tes yang satunya. Kita connect ke komputer dulu Mbak. Kita connect ke komputer dulu. Oke Mbak, bisa dilihat seperti webcam yang sebelumnya ya. Gambarnya pun tidak tulisannya tidak terbaca Mbak ya. Jadi begini Mbak, untuk kasus ini apakah setelahnya lari atau untuk setelan lari saya rasa tidak ya, tapi kemungkinan dari ada komponen yang sudah swak atau lemah, jadi menyebabkan kefokusannya lari. Caranya bagaimana Mbak? Caranya yaitu ikuti videonya Mbak, supaya tidak gagal paham. Jangan di skip Mbak ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, sudah bisa kita lihat tadi Mbak ya, kita lihat bersama tadi Mbak ya. Memang untuk kedua kamera ini, webcam ini bermasalah Mbak ya, ngeblur Mbak ya. Untuk kedua webcam ini ngeblur. Jadi solusinya bagaimana Mbak? Saya coba akan bongkar bagaimana cara mengatasi webcam ini Mbak. Jangan kemana-mana Mbak, simak videonya dan mudah-mudahan berhasil Mbak ya, kira-kira seperti itu. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak, jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita bongkar perlahan ya. Pertama-tama kita buka penutupnya dulu, sedikit agak dipaksa Mbak ya, tapi hati-hati jangan sampai patah penguncinya Mbak. Tapi sekalipun patah bisa dilem kok Mbak, aman ya untuk tutupnya, bisa kita lem pakai solasi bolak-balik atau pakai apalah, untuk kalau mungkin waktu pencongkelan patah, tapi kalau berhati-hati tidak patah Mbak. Setelah itu ada 3 baut Mbak, kita lepas terlebih dahulu untuk 3 baut ini. Untuk mengurangi durasi untuk video ini sedikit saya percepat Mbak ya. Ada 3 baut. Setelah itu, setelah buka bautnya, kita sedikit congkel, bisa dilihat Mbak, kita dengan mudah kita congkel Mbak ya. Setelah itu ada 2 baut lagi, kita lepas Mbak. Ada 2 baut lagi, kita lepas dulu bautnya dan kita keluarkan secara perlahan Mbak. Jadi begini Mbak, sambil lalu untuk kasus webcam yang bermasalah di autofocus atau mungkin tidak fokus, itu bisa dari mungkin kena benturan atau apa, bisa juga. Kalau masalah setelan dari kamera tulari kayaknya tidak Mbak ya, tapi ya bisa juga sih begitu Mbak. Tapi untuk kejadian seperti ini bisa juga dari adanya salah satu komponen yang mungkin sudah melemah Mbak. Di sini saya tidak bisa bilang komponen itu rusak begitu, tidak Mbak ya, karena komponen itu selain rusak bisa juga mengalami lemah. Jadi pada saat suatu rangkaian itu ada salah satu komponen yang lemah, itu bisa menyebabkan
di salah satu opsi menjadi bermasalah. Satu contoh ini, autofokusnya kan atau fokusnya kan tidak tidak bisa fokus. Jadi solusinya bagaimana Mbah? Di sini kita tidak akan membenahi komponen atau mengganti komponen Mbah. Bisa dilihat di situ ada di bagian kamera ada sedikit lem. Coba dilihat sekeliling, pasti ada lem untuk mengunci setelan, kira-kira seperti itu Mbah. Bisa dilihat Mbah ya, itu kita sedikit bersihkan, kita pakai cutter atau apalah yang sedikit tajam dan tipis, kita bersihkan lemnya. Jangan ditaruh thinner Mbak ya, jangan ditaruh thinner, nanti bisa merusak lensa ya. Pakai cutter kita bersihkan lemnya, kita buang lemnya secara perlahan dan sambil kita putar-putar Mbak, kira-kira seperti itu untuk penanganannya. Oke Mbak, yang satu sudah, tinggal yang satunya ya. Jika sudah semua, bisa dilihat Mbak nanti itu sarana pengeliman ya, untuk sarana pengeliman nanti supaya untuk pengunci. Kalau sudah kita dapat setelan yang benar-benar tepat Mbak, kira-kira seperti itu. Tapi tidak dilem pun tidak ada masalah Mbak ya. Oke Mbak, kita tes lagi ke komputer. Tadi sudah saya semua Mbak ya, kita tes lagi ke kita cek untuk menyeting, kita harus connect komputer lagi Mbak. Oke Mbak, kita tes dari yang ini Mbak ya, dari yang ini ya. Kita tes dari yang ini, posisi telanjang saja Mbak ya. Saya cari kabelnya dulu Mbak. Nah, nanti mudah-mudahan videonya bisa disatukan ini Mbak. Sudah terbaca ya di device manager ya. Kita buka seperti ini Mbak ya. Kita sambil putar-putar untuk mencari fokusnya. Benar saja Mbak, alhamdulillah Mbak, alhamdulillah bisa fokus Mbak ya, bisa fokus, bisa dilihat. Benar saja, dengan langkah memutar-mutar untuk mencari kefokusan dari si kamera. Untuk tips ini bisa dilakukan di kamera atau webcam yang lain Mbak ya, yang mana tidak support atau tidak ada pengaturan untuk fokusnya Mbak, atau mungkin yang pengaturan fokusnya lari Mbak. Bisa dilihat Mbak, sangat bening sekali. Dengan yang tadi jauh Mbak ya, dengan yang tadi jauh Mbak ya. Oke Mbak, sekarang ini yang satu. Sekarang kita tes yang satunya. Ini yang satu sudah aman Mbak ya. Kita tes yang ini. Kita tutup dulu, kita buka lagi aplikasinya. Bisa dilihat Mbak, yang ini tadi ya belum itu Mbak ya, bisa dilihat ya, tidak kelihatan Mbak ya untuk tulisan itu. Oke, mungkin untuk teman-teman untuk membandingkan itu jangan mungkin gambar dari gambar suatu apa ya, suatu gambar mungkin pemandangan atau apa, untuk mengetes ke jernihan atau ke bagus kamera itu bagus atau webcam itu bagus atau tidak.
itu kita juga harus dari segi fokusnya Mbak, seperti ini. Kalau dilihat mungkin ini dilihat sepintas ya ndak ada Mbak ya, ndak kentara Mbak ya. Jadi untuk mengetahui ya dari segi fokusnya juga kita harus tes Mbak, kira-kira seperti itu. Kita sekarang putar-putar Mbak ya. Yang diputar-putar ini Mbak ya, ininya ya, yang bundar-bundar ini kita putar. Nah, kita putar sekarang. Kita cari Mbak, kanan kiri kita cari. Kalau ke kiri tidak mau, cari ke kanan. Kalau putar ke kanan tidak mau, putar ke kiri. Bisa dilihat Mbak, sangat mempesona. Sangat bagus Mbak ya. Kita lihat, bisa dilihat gambarnya jadi jernih, juga terlihat jelas. Itu tulisan Mbak ya, jauh Mbak ya, 1 jengkal Mbak ya. Tulisan ini 1 jengkal, tulisan ini pun 1 jengkal. Oke Mbak, kira-kira seperti itu Mbak ya. Untuk mengatasi masalah ini kira-kira seperti itu Mbak ya, untuk caranya buat sahabat dan Mbak semua. Oke Mbak, sudah jelas Mbak ya. Jadi kesimpulannya, untuk memperbaiki webcam yang fokus, setelan fokusnya lari, itu akan contoh ini webcam yang satu ini ada putar-putarannya. Jadi kalau lari mungkin terkena benturan atau jatuh atau apa, itu bisa menimbulkan larinya si setelan fokus Mbak. Setelan fokus bisa lari, mungkin kena jatuh atau kena benturan. Itu seiring juga dari dampak pemakaian Mbak ya, atau mungkin ditaruh di tas atau apa, kena tindis atau kena benturan, itu bisa lari untuk setelan fokusnya. Jadi solusinya buat yang ada setelannya enak, bisa diputar-putar Mbak ya, contoh seperti ini. Yang jadi masalah kalau yang seperti ini, bagaimana caranya? Contohlah ini, untuk produk ini harganya masih lumayan Mbak ya, masih lumayan. Jadi kenapa saya mempergunakan lem ini? Untuk pergunaan lem ini yaitu untuk setelah kita setel nanti sudah dapat setelan yang bagus, kita sedikit tetesi lem Mbak. Kita sedikit tetesi lem dengan tujuan supaya setelannya tidak lari. Tapi ingat Mbak, jangan ditaruh terlalu banyak untuk lemnya. Untuk penaruhan lem jangan terlalu banyak. Ini saya di sini saya tidak taruh lem dulu, karena nanti saya mau cari setelan yang benar-benar pas. Ini untuk video, untuk simulasi saja ya, buat sahabat dan Mbak semua. Jadi kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kita taruh mungkin dua sudut kiri dan kanan kita taruh supaya gak kuat. Kalau tadi bawaannya cuma satu saja Mbak ya, cuma satu saja. Ini nanti kita taruh lem dua tetes di sebelah sini dan di sebelah sini, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi nanti agak sedikit kuat ya, dan tidak lari setelahnya. Dan nanti jika lari lagi, kita buka lemnya pun tidak terlalu susah, karena kita tidak taruh lem secara menyeluruh Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak untuk solusinya Mbak. Kayaknya untuk video kali ini sampai di sini dulu Mbak ya. Untuk penutupan mungkin tidak perlu saya videokan Mbak ya, karena mudah Mbak ya. Intinya untuk jeroannya webcam ini kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kayaknya untuk video ini cukup sekian dulu ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bangkit. Dan khusus buat teman-teman muslim, perbaiki sholat dan berbanyak sholawat. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Internet